Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, materi PPKN kelas 8 SMP, bab 5. Marilah kita mengkaji bagaimana sepak terjang atau peran para pemuda, khususnya yang menjadi panitia Kongres Pemuda pada tahun 1928. Peserta dan panitia Kongres Pemuda II diantaranya adalah Sugondo Joyopuspito dari PPPI, RM Joko Marsaid dari Jong Java, Muhammad Yamin dari Jong Sumateranan Bon, Amir Sulaifuddin dari Jong Batak Bon, Johan Muhammad Chai, Jong Islamiten Bon, Raden Kaca Sungkono, Pemuda Indonesia Senduk dari Jong Celebes, Johannes Leimena dari Jong Ambon, dan Rohani Suud Pemuda Kaum Betawi. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, pemuda adalah orang muda laki-laki. Pemuda dikaitkan dengan Sumpah Pemuda, tentunya menyangkut pemuda dan pemudi. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, dalam pasal 1 dinyatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan, yang berusia antara 16 tahun sampai 30 tahun. Partai Nasional Indonesia atau PNI didirikan pada tahun 1927, digawangi oleh tokoh-tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Anwari, Sartono SH, Budiarto SH, dan Dr. Samsi. PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik berpengaruh pada saat itu. Apabila kita bandingkan tahun berdirinya PNI dan tahun kelahiran Soekarno pada tahun 1901, Soekarno pada waktu itu lebih kurang berusia 26 tahun. Usia 26 tahun merupakan usia yang masih muda dan memiliki semangat muda, yaitu semangat untuk mengubah bangsa ini menjadi lebih baik. PNI sebagai partai nasionalis termasuk mampu berkembang dengan sangat pesat karena semua golongan dirangkul untuk bergabung dan bersatu. PNI makin menunjukkan pengaruhnya dalam melawan penjajahan pada saat itu. Tahun 1927, PNI membentuk sebuah badan koordinasi dari berbagai macam aliran untuk menggalang kesatuan melawan penjajahan. Badan tersebut diberi nama PPKI atau Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1929, PNI melakukan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-kooperasi. Berita ini pun mulai memicu reaksi dari pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah Belanda menangkap para pemimpin PNI, yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangkupraja, Mas Gun, Suri Dinata. Kemudian keempat tokoh tersebut disidangkan di Pengadilan Bandung pada tahun 1930. Dalam persidangan itu, Insinyur Soekarno mengajukan pembelaan dengan menyampaikan pidato yang berjudul Indonesia Menggugat. Namun karena lemahnya posisi bangsa Indonesia pada saat itu, keempat tokoh itu dinyatakan bersalah dan Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman pidana kepada Insinyur Soekarno dengan 4 tahun penjara, Mas Gun 2 tahun penjara, Gatot Mangkupraja 1 tahun 8 bulan penjara, dan Surya Dinata 1 tahun 3 bulan penjara. Dinginnya penjara, kejamnya sipir penjara tidak mengubah asa para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan, gerakan perjuangan para pemuda makin gencar dilakukan di seluruh Indonesia. Sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Para pahlawan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, Wage Rudolf Supratman atau dikenal dengan W.R. Supratman, lahir pada tanggal 19 Maret tahun 1903 di Purworejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938 ketika berusia 35 tahun.
W.R. Supratman merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat penutupan Kongres Pemuda II di Gedung Indonesia Club Peace, Supratman memperdengarkan lagu ciptaannya berjudul Indonesia melalui gesekan biola. Semua peserta kongres yang hadir menyambut dengan luar biasa serta memberikan ucapan selamat. Hingga saat ini lagu ciptaan Supratman berjudul Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Sebelum Indonesia merdeka, sangat sulit untuk menyanyikan lagu kebangsaannya sendiri. Pada saat itu, lagu Indonesia Raya terus dipatri dalam jiwa para pemuda karena setiap pagi dinyanyikan sebelum belajar. 2. Hairil Anwar. Hairil Anwar adalah penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Berkat puisinya, ia memiliki julukan si binatang jalang. Hairil Anwar lahir di Medan pada tanggal 26 Juli tahun 1922. Ia adalah putra mantan Bupati Indragiri Riau dan masih memiliki ikatan keluarga dengan Perdana Menteri pertama Indonesia Sultan Syahrir. Ia bersekolah di HIS yang kemudian dilanjutkan di MULO, tetapi tidak sampai tamat. Walaupun latar belakang pendidikannya terbatas, Hairil menguasai 3 bahasa, yaitu Inggris, Belanda, dan Jerman. Ia mulai mengenal dunia sastra di usia 19 tahun. Namanya mulai dikenal ketika tulisannya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Sebagai seorang penyair, kondisi sosial dan perjuangan bangsa Indonesia mengilhami pembuatan puisinya. Hairil Anwar menciptakan karya yang sangat terkenal, bahkan sampai saat ini seperti Karawang, Bekasi, dan Aku. Belum genap 27 tahun, Hairil Anwar meninggal dunia. Walaupun hidupnya di dunia sangat singkat, Hairil Anwar dan karya-karyanya sangat melekat pada dunia sastra Indonesia. Bahkan, karya-karya Hairil juga diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa asing, di antaranya bahasa Inggris, Jerman, dan Spanyol. Sebagai tanda penghormatan dibangun patung dada Hairil Anwar di Jakarta. Tokoh pemuda berikutnya adalah Walter Mongisidi. Walter Mongisidi merupakan pahlawan nasional Indonesia yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Manado pada tanggal 14 Februari tahun 1925 dan wafat pada usia 24 tahun pada 5 September 1949. Semangat juang Walter muda muncul karena melihat penjajahan di bumi pertiwi yang tiada berkesudahan dan makin menjadi-jadi. Banyak perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh Walter muda ini. Pada tanggal 28 Februari 1947, ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di Sekolah SMP Nasional Makassar. Walter Mongisidi kemudian dipenjara, kakinya dirantai dan dikurung di balik tali besi. Sebagai pemuda yang pantang menyerah dan memiliki semangat juang tinggi, ia tak lantas putus asa dan menyerah begitu saja. Pada tanggal 17 Oktober tahun 1948, bersama dengan Abdullah Hadadi, H.M. Yosep, dan Lewang Deng Matahari, Walter berhasil melarikan diri dari penjara melalui cerobong asap dapur. Sayang sekali, Walter hanya bisa menghirup udara kebebasannya selama 10 hari. Walter divonis hukuman mati pada tanggal 26 Maret 1949. Robert Walter Mongisidi menulis banyak rangkaian kata penuh makna yang menunjukkan kesetiaannya terhadap Ibu Pertiwi. Di antaranya, raga boleh mati, tapi perjuangan jalan terus. Jangan takut melihat masa yang akan datang. Saya telah turut membersihkan jalan bagi kalian, meskipun belum semua tenagaku ku keluarkan. Memang betul bahwa ditembak bagi saya berarti kemenangan batin dan hukuman apapun tidak membelenggu jiwa. Hari Senin
tanggal 5 September tahun 1949, Robert Walter Mongisidi menolak menutup matanya ketika dieksekusi. Ia berkata, "Dengan hati dan mata terbuka, aku ingin melihat peluru penjajah menembus dadaku." Lalu Walter berteriak, "Merdeka! Merdeka! Merdeka!" Dan peluru menghantam tubuhnya. Wafatlah ia di usia yang masih begitu muda, di usia 24 tahun. Walter Mongisidi mengantongi banyak penghargaan dan gelar. Antara lain ia dianugerahkan pemerintah Indonesia Bintang Gerilya pada tahun 1958 dan Bintang Mahaputra kelas 3 pada tahun 1960 serta ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Tokoh yang berikutnya adalah I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai lahir di Badung pada tanggal 30 Januari tahun 1917. I Gusti Ngurah Rai merupakan anak dari seorang camat petang. I Gusti Ngurah Palung tertarik dengan dunia militer sejak kecil. Ngurah Rai bergabung dengan Hizb Basar, lalu melanjutkan dengan Mulo yang ada di Malang. Tak cukup sampai di sana, ia kemudian bergabung dengan Sekolah Kader Militer Prayoda Bali Gianyar. Pada tahun 1940, Ngurah Rai dilantik sebagai Letnan II yang kemudian melanjutkan pendidikan di Corps of Leading Forest Officer atau CORO, Magelang dan Pendidikan Artileri Malang. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, I Gusti Ngurah Rai diangkat menjadi Komandan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR Sunda Kecil. Sebagai Komandan TKR Sunda Kecil, Ngurah Rai merasa perlu untuk melakukan konsolidasi dengan pimpinan TKR Pusat, di mana saat itu bermarkas di Yogyakarta. Sampai di Yogyakarta, Ngurah Rai dilantik menjadi Komandan Resimen Sunda Kecil berpangkat Letnan Kolonel. Kembali dari Yogyakarta dengan bantuan persenjataan, Ngurah Rai mendapati bahwa Belanda telah menduduki Bali dengan mempengaruhi raja-raja Bali. Bersama Siung Wanara, pasukan kecil Ngurah Rai pada tanggal 18 November tahun 1946 menyerang Tabanan yang menghasilkan satu detasemen Belanda dengan persenjataan lengkap menyerah. Hal ini memicu Belanda untuk menyerang Ngurah Rai dan pasukannya. Pertahanan demi pertahanan yang dibentuk Ngurah Rai hancur hingga sampai pada pertahanan terakhir Siung Wanara, Desa Margarana. Ngurah Rai dan pasukannya meninggal semua. Perang tersebut kemudian dikenal dengan sebutan Perang Puputan Margarana karena sebelum gugur, Ngurah Rai sempat meneriakkan kata puputan yang berarti perang habis-habisan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 November tahun 1946. Berkat usahanya tersebut, Ngurah Rai mendapatkan gelar Bintang Mahaputra dan kenaikan pangkat menjadi Brigjen TNI Anumerta. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidaklah didapat dengan mudah. Pemaparan di atas menggambarkan bahwa perjuangan untuk meraih kemerdekaan dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk pemuda. Pemuda bahkan menjadi pejuang terdepan dalam menghadapi Belanda. Beberapa tokoh pemuda yang digambarkan di atas berjuang karena terinspirasi untuk mempersatukan bangsa Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Demikian pemaparan kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.